Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tiada kata kecuali panjatan puji syukur dan tadzakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya sehingga pada kesempatan hari ini kami bisa bermuajahah dengan panjenengan semua yang akan menyampaikan materi terkait dengan kriteria puasa berkualitas. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Revolusioner Akbar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, Allah begitu menyayangi kita. Allah begitu mencintai kita. Allah begitu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita sebagai manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh pembebasan dari api neraka. Kalau bukan karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil bagi kita bisa menjumpai bulan-bulan istimewa di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala puasa tidak hanya terbatas pada 10 sampai 700 kali lipat. Akan tetapi pahala puasa bisa tak terbatas sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya mengatakan, kullu amal ibnu Adam yudha'af kul hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ata dha'fin. Qala Allah azza wa jalla ila shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam, maka pahalanya bisa berlipat ganda 10 sampai dengan 700 kali lipat. Allah berkata, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung kepada kualitas puasa kita. Semakin berkualitas puasa kita, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, puasa yang kualitasnya hanya sekedar menahan lapar, hanya sekedar menahan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Rubba shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atos. Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali lapar dan dahaga. HR An-Nasai dan Ibnu Majah. Para hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang Islam yang masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah, maka tugas kita adalah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dari tahun ke tahun, semakin baik, dan semakin baik. Jangan sampai terjadi bahwa ibadah puasa kita dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sama sekali.
Padahal kita tahu bahwa puasa itu ada berbagai macam tingkatan. Ada saumul awam, saumul khas, dan saumul khasul khas. Puasa ada yang predikatnya hanya kelas puasanya orang awam, dan ada puasa yang predikatnya adalah tingkatan puasa khusus, dan ada lagi yang tertinggi adalah puasa khawasul khas atau puasa khusus di atas bagi orang-orang yang khusus juga. Hadirin rahimakumullah, tugas kita sebagai seorang hamba yang baik, maka hendaklah kita berusaha senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kita berusaha memaksimalkan ibadah puasa kita. Kita berusaha meyakini bahwasanya kalau kita tidak bisa melihat Allah ketika melakukan ibadah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita. Kita selalu berusaha berlaku ihsan dalam setiap hal yang kita lakukan, termasuk juga dengan puasa kita. Para hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar puasa kita itu akan menjadi puasa yang meningkat dari tahun ke tahun, agar bisa menjadi ibadah puasa yang berkualitas dari tahun ke tahun? Kita berupaya seakan-akan ibadah puasa kita kali ini adalah ibadah terakhir yang kita lakukan di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kenapa begitu? Karena ketika kita punya keyakinan bahwa ini adalah tahun terakhir kita berpuasa, maka insya Allah kita akan berusaha melakukan semaksimal mungkin. Hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar meningkatkan ibadah puasa kita, kualitas ibadah puasa kita? Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah satu, kita menanamkan keikhlasan dalam berpuasa. Bahkan tidak hanya sekedar ibadah puasa kita harus ikhlas, tapi semua rangkaian ibadah kita harus menanamkan niat yang ikhlas, bahwa semua semata-mata kita lakukan adalah karena Allah. Kenapa? Karena Allah akan menerima ibadah yang kita lakukan berdasarkan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawah. Sesungguhnya seluruh amal manusia tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang benar-benar puasanya dilandasi oleh keikhlasan. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan berdasarkan iman dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya apa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwasanya sebelum bulan suci Ramadan, insya Allah kita sudah belajar fikih terkait dengan Ramadan. Termasuk diantaranya kita sudah belajar tentang apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga belajar apa saja kira-kira nanti yang bisa mengurangi pahala puasa. Jika apa yang sudah kita pelajari itu kita praktekkan, maka sedikit demi sedikit insya Allah kualitas ibadah puasa kita juga akan meningkat. Kemudian hadirin sekalian yang kami hormati, kita juga harus meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Termasuk diantaranya adalah ketika kita berpuasa, kita berusaha untuk tidak berkata keji. Kita berusaha untuk tidak mengumpat. Kita berusaha untuk tidak mengajak bertengkar. Kita berusaha untuk tidak ghibah. Kita berusaha tidak namimah. Kita berusaha tidak marah-marah. Lah itu bagian-bagian yang bisa mengurangi pahala ibadah kita.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Terkadang kita seringkali lupa bahwa kita sedang berpuasa. Kemudian barangkali ada salah satu teman kita ataupun saudara kita mengajak kita untuk bergunjing misalnya. Kita bisa mengatakan, ana shaim, saya sedang berpuasa. Atau mungkin ada teman kita yang ingin mengajak kita berghibah, membicarakan aib saudara kita, di mana jika aib itu adalah benar, itu jatuhnya adalah ghibah. Tapi manakala aib itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka itu jatuhnya adalah fitnah. Benar ataupun tidak benar, ketika kita membicarakan aib orang lain, itu adalah sebuah kesalahan yang bisa mengurangi pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya hadirin sekalian, yang mungkin ini juga agak sulit bagi kita. Kalau kita menginginkan bahwa kualitas ibadah puasa kita ini semakin meningkat, hal yang penting yang perlu kita terapkan dan seringkali kita lakukan adalah mempuasakan seluruh organ tubuh kita, pikiran kita, hati kita, dan semuanya ikut juga berpuasa. Ini yang disilakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Al-Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang terkait dengan puasanya khawasul khos, puasanya orang-orang yang khusus, di mana mereka tidak hanya puasa, tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak hanya berpuasa, tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi yang lebih penting adalah mereka mempuasakan seluruh organ tubuh mereka agar kualitas ibadah puasa mereka itu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita mempuasakan mata kita dengan menahannya dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci oleh syariat Allah. Kita mengajak mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita mempuasakan lidah kita dari berbicara dusta, dari menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, bermusuhan, mendolimi orang lain, dan sebagainya. Kita coba belajar mempuasakan organ tubuh kita. Kita puasakan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang haram dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kita puasakan tangan kita puasakan kaki kita puasakan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika ini semua panjenengan lakukan, kita berharap bahwa ibadah puasa kita akan menjadi ibadah puasa yang berkualitas di sisi Allah. Dan pada ujungnya ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah. Ibadah puasa kita akan menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Harapan terakhirnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa kita itu bisa mengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Ilahuna awalan, idza wajadtum minni khata'an wa khilafan, arju ilaikum jami'an afan kasiro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.